Adakah zaman Nabi sahabat tabi'in melaksanakan tahlilan terhadap mayat 37, 40, 100 ribu hari? 7 hari, 40 hari buat kenduri, bagi makanan, kirim doa. Tidak dilakukan Nabi. Tidak dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sahabat Nabi. Tapi ada dalam fatwa tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, ulama dari kalangan tabi'in, orang yang meninggal dunia maka dia diuji di kuburnya selama 7 sampai 40 hari, maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. Andai saya mati, keluarga saya akan bersedekah selama 40 hari. Pergi ke panti jompo, ke panti yatim, berikan makanan terus. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku mati, apa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayu sedekatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma', memberi air minum. Pernah kamu beli air minum? Enggak pernah. Pernah kamu kasih air minum botol? Enggak pernah. Lalu kamu sedekah apa? Sumur bor. Mantap. Nah, tapi jangan sampai gara-gara tradisi ini yang miskin, yang susah sampai ngutang bubur kacang hijau. Sudah jatuh ditimba tangga, diterkam kucing. Maka kita pesan ke dia, Pak, kami tahu Bapak tak mampu, istrimu meninggal dunia, maka kamu jangan ngutang-ngutang, kami yang akan bawakan makanan. Karena kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ja'far sudah mati, meninggal, buatkan makanan untuk keluarganya, karena dia sudah susah. Tapi bagi yang kaya, kebun sawitnya lebar, ada tambak udangnya, ada tambang batu baranya, dia mau bersedekah, silakan. Yang takut makan, ada kata sambutan dari ahli waris. Bapak ibu sekalian, ini makanan yang ada, ini bukan harta utang, bukan pinjaman, bukan warisan bapak kami, ini murni sedekah saya, anaknya yang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Hah? Tahlil adalah ibadah kepada Allah SWT kalau mengucapkan la ilaha illallah, ya. Membaca Yasin bagian dari ayat Al-Qur'an. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah orang membaca zikir kalau acara kematian misalnya, dihubungkan dengan masalah ibadah tertentu, kalau lagi takziah, ini yang butuh bahasan, gitu kan? Karena meletakkan sebuah ibadah atau menghubungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain butuh dalil penyambung, gitu kan? Membaca Al-Quran di rumahnya orang yang meninggal, ini pernah nggak Nabi contohkan? Kan gitu. Baca Qurannya mulia, baca surah Yasinnya mulia, berzikirnya la ilaha illallah mulia. Tapi dikerjakan pada saat orang lagi mati, cari dalil dulu, baru anda kerjakan, gitu kan? Jadi jangan sampai kita mengira kita sudah beribadah tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam, itu yang saya tahu, gitu kan? Tentu kalau teman-teman yang melakukan ini sudah punya dalil, ya silahkan dikerjakan. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu. Yang saya tahu adalah Nabi SAW kalau sedang bertakziah, beliau yang datang membawa makanan, menyabarkan, mendoakan, pulang. Itu yang ada dalam riwayat, gitu kan? Tapi kalau orang datang, baca, kenapa orang banyak-banyak baca Al-Quran, baca zikir? Karena mereka pikir takziah itu untuk si mayit. Kan takziah ini definisinya adalah menghibur dan mengurangi atau menghilangkan sedihnya keluarga mayit. Kalau si mayit, teman-teman sekalian, dari pertama kita mati, dari pertama dia mati, sampai kita mati kita doakan. Gak ada hubungannya dengan hari takziah itu. Karena dari pertama dia meninggal, tanpa nunggu malamnya pun kita sudah harus doakan, kita sedekahkan, kita berbuat ibadah untuk. Apakah mendoakan orang meninggal sampai? Ya, mendoakan orang meninggal sampai. Apakah nyun sewu, Bapak Ibu yang dulu sedekah sampai? Ya, sedekah sampai. Apakah ziarah dituntunkan? Ya, ziarah dituntunkan. Tetapi tidak menggunakan format tertentu, menganggap hari-hari tertentu lebih utama. Maka tidak ada tuntunan 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Nah, sebab sedekah ditentukan macam ini, itu dampaknya banyak. Randi duit ngutang, gitu. Sedekah itu kalau duit, kalau pas mampu, nek pas selo. Tetapi nyun sewu karena ditentukan semacam ini, akhirnya, nah, mungkin tidak ada orang yang bikin acara gitu ngutang. Banyak. Nah, sedekah hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Nek ngutang riba, hukumnya halal atau haram? Haram. Berarti yang sunnah terjatuh pada yang haram. Jadi monggo kalau mau sedekah kapan saja, dengan cara apa saja. Umpomo, ini malam apa? Selasa. Iki aku arep sedekah tak niatke nggo simbahku, kabeh ditraktir bakso, boleh ndak? Boleh. Gua pas di rezeki kok. Apa meneh? Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang menawi ana sing bar entuk napa? Nah, sertifikasi atau subsidi napa niku? Gaji. Nah, diniatke nggo simbahe. Terus tinggal nyuwun sewu renovasi musola, misalnya diambake, misalnya tanahnya dibebaskan, niat nggo simbah, boleh enggak? Boleh. Tetapi yang disampaikan oleh Muhammadiyah di sini bukan melarang mendoakan, bukan, tetapi karena menentukan waktu, cara, jenis. Jadi dalam masalah sedekah itu tidak ditentukan waktu, tidak ditentukan cara, dan nyuwun sewu mboten kudu bentuknya ngeten niku. Bentuknya bebas.
Jadi bentuknya bebas. Mboten kudu napa niku hari ke-40. Ora kudu nganggo nyembelih napa kambing atau kudu ingkung, tidak harus. Bahkan pada saat berdoa orang kudu nganggo gedang rojo misalnya. Karena sebagian orang di dalam masalah ini menganggap orang gedangnya takok. Padahal syarat berdoa apa betul? Boten. Bukan syarat berdoa itu. Sehingga Bapak Ibu yang mulia, intinya di fatwa tarjih itu bahwa mendoakan orang yang meninggal dunia itu tanggung jawab keluarga. Waktunya tidak mengikat, caranya tidak mengikat. Adapun format seperti yang kita kenal itu tidak ada tuntunannya. Itu kalau di tarjih Muhammadiyah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Ini dalam buku Imam Nawawi makanya saya sering tantang. Datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah. Datangkan. Tidak ada. Ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Sampai perkataan dari ulama Syafi'iyah orang Indonesia yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dia berkata, sunat bagi seisi kampung yang kematian dan seluruh keluarga sekalipun jauh membawa makanan untuk keluarga yang kematian, untuk makanan mereka pada siang hari dan malamnya, atau untuk selama mereka masih dalam keadaan bersedih, hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesehatannya. Dia jelaskan sunnahnya kayak apa. Sunnahnya kasih makanan sama mereka, bukan mereka bikin makanan. Sunnahnya keluarga jauh pun membantu mereka. Jadi karena mereka dalam kondisi susah, diberi hiburan dengan berikan makanan, mungkin diberikan bantuan uang. Karena mereka terkena musibah. Orang kena musibah kita hibur dengan beri apa? Makanan. Bukan sebaliknya, mereka kerepotan. Kemudian beliau berkata, makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Ini ulama Syafi'i ini, orang Indonesia. Dia bilang mengatakan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh apa? Masyarakat. Jadi maksud saya, ya, perkara ini perkara yang ma'ruf, ya, dalam mazhab Syafi'iyah bahwasanya membuat acara makan-makan setelah kematian hukumnya apa? Bid'ah. Makruh. Taib, kalau ada orang terjerumus dalam hal tersebut, melakukan hal tersebut, apakah kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Dia kalau cuma gara-gara kesalahan ini, tidak bisa kita keluarkan dia dari firqah najiyah, paham? Karena ini bukan masalah akidah, bukan masalah usuluddin, bukan masalah kaidah kuliah. Tapi dia salah dalam satu perkara fikih misalnya. Karena ini bid'ah amaliyah, ya. Paham? Paham atau tidak? Ya. Maka jangan suka mudah-mudah menyesatkan apa? Orang, ya. Antum bilang salah, enggak jadi masalah itu. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh. Ada penyampaian-penyampaian terkhusus dari Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Kalijaga, yang kemudian ada di daerah Kadiwungu sekarang, daerahnya Semarang ke arah Demak, ya. Begitu Anda lurus ada patahan ke kanan, Anda lurus saja, nanti ada belokan ke arah kanan, itu ada tulisan di situ. Baik, kemudian beliau mengajukan satu situasi yang terjadi di wilayah dakwah beliau. Wilayah dakwah beliau menyampaikan bahwa masyarakat di sini punya kebiasaan. Kalau ada yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka dilakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul lagi, ada 40 hari dan seterusnya. Itu masyarakat sekitarannya. Mengajukan kepada pertemuan pada saat itu di Dewan Wali, bagaimana caranya supaya ini bisa berubah. Maka beliau mengajukan, ya, salah satu caranya, kata beliau, saya akan merubah isinya. Karena merubah itu sekaligus tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau dilarang sekaligus, maka Islam akan ditinggalkan. Dakwah sulit masuk. Beliau survei dulu tuh. Ya. Maka di situ kemudian tidak disetujui. Karena Sunan Giri jangan lakukan. Ya, jangan lakukan. Khawatir kemudian itu dianggap sebagai bagian dari agama. Maksud Sunan Kalijaga itu tetap berlangsung 7 hari itu, 40 hari itu, tapi isinya dirubah dengan kalimat-kalimat tahlil. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, kalimat-kalimat tahmid. Dipopulerkan istilah dengan tahlilan untuk membedakan dengan tahlil yang pertama. Tahlilan. Jadi diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Cuman waktunya tidak dirubah. Mereka kumpul, isi daripada mabok baca kalimat ini, sampaikan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu ternyata kemudian tidak disetujui awalnya, tapi kemudian dimunculkan dalih di situ. Kalau kita tidak lakukan dengan ini, maka kemudian mereka akan sulit menerima Islam. Ini yang dikiaskan oleh Sunan Kalijaga pada saat itu untuk bisa menyampaikan maksud yang tadi dilukiskan dengan konsep tahlilan tadi. Maka didiamkanlah pada saat itu argumen yang dimaksudkan, sedangkan diam dalam kaidah fikih alamatun na'am, tanda setuju. Maka kembalilah beliau praktekkan, tapi sebelum dipraktekkan beliau sampaikan, kalau dikhawatirkan biarkan nanti anak cucu kita yang meluruskan ini. Jadi menyempurnakan maksudnya. Jadi beliau memulai, anak cucunya yang diharapkan bisa menyempurnakan itu.
Tapi kemudian disampaikan, terjadilah proses itu. Ketika disampaikan itulah kemudian beliau beristihad. Ya, sebelum sempat disempurnakan, datanglah penjajah. Ada yang masuk lewat Selat Malaka Portugis tahun 1511, ada VOC nyusul dan sebagainya. Terputuslah dakwah karena kesibukan melawan penjajah pada saat itu. Jadi terbiasalah kemudian menjadi tradisi sampai dengan kekinian. Apa yang diistihadkan oleh Sunan Kalijaga di masa itu bisa dibenarkan secara hukum karena orang-orangnya belum tahu. Tapi bagi orang-orang yang telah tahu hukumnya dengan takziah, maka tidak ada alasan untuk tidak mempraktekkan takziah. Takziah yang diinginkan itu yang didiamkan. Jelas di sini? Karena praktek ini dikhususkan dulu bagi hukum tertentu yang belum tahu hukumnya. Jadi kalau orang yang sudah tahu hukumnya, cukup kerjakan takziah saja, tidak perlu mengerjakan yang tadi. Karena itu hukum darurat dalam keadaan tertentu. Jelas? Hukum tahlilan versi NU tahun 1926 itu katanya makruh, bahkan 3 hari 7 hari itu bid'ah. Apa benar? Wah, ini sensitif ya, sensitif. Tapi yang saya harus katakan juga, jangan ada yang merasa tersinggung, saya juga tidak mencela. Memang NU awal, kan saya meneliti Basul Masail, dokter saya kan Basul Masail, jadi saya agak ngerti ya tentang Basul Masail sejak tahun 1926 sampai 1999 itu yang saya teliti. Memang awal-awal NU dulu, terutama di era Mbah Hashim, itu ya seperti itu. Ikut Imam Syafi'i lebih kuat dibanding 3 mazhab lain. Dulu itu, jadi NU itu lebih cenderung mazhab Syafi'i begitu. Nah, Imam Syafi'i kan berpendapat bahwa hadiah pahala tidak nyampe. Yang nyampe siapa sih? Yang pendapat nyampe itu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Lah Imam Malik mauquf, abstain, abstain. Jadi Imam Syafi'i memang berpendapat tidak nyampe. Tidak boleh. Itu yang diikuti awal-awal NU tahun 2006, apalagi 2006 ya, tahun 1926. Memang iya, ada rekamannya, ada rekam jejaknya, ada dokumennya, dan saya punya dokumen Basul Masail sejak 1926 sampai 1999 saya punya. Iya, memang. Bahkan 3 hari, 7 hari, 4 hari, 1. Tapi yang namanya hukum seperti itu. Begitu. Kemudian melonggar, melihat pergaulan masyarakat, kemudian melonggar. Rujukannya tetap I'anatul Talibin. Bayangkan, kitab I'anatul Talibin pada awalnya digunakan untuk merujuk. Tidak boleh, hadiah pahala tidak boleh, selamatan itu. Tapi kemudian pada akhirnya juga I'anatul Talibin membolehkan, tapi dalam format doa, kayak gitu. Tahlilan, kemudian di format doa, maka doanya orang NU yang ngerti kan, Allahumma ausin. Tawabama Qur'anahu itu, ya Allah sampaikan. Maka bukan hadiah pahala, tapi berdoa untuk menyampaikan doa ini. Ini juga dari I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu 80% yang dikutip oleh Basul Masail. Kitab dari sekian banyak kitab, dari 159 kitab yang dirujuk itu 80% dari I'anatul Talibin. Syekh Abu Bakar Syato. Kitab idola. Bahkan kitab hanya 6 kali dirujuk. Kitab itu kitabnya Imam Syafi'i sendiri. Itu hanya 6 kali dirujuk selama sekian puluh tahun itu. Jadi sekali lagi soal ini ya kita yang penting tidak mencela, dan kalau tahlilan coba yang santun, yang tidak usah kesuwen, tidak usah kesuwen. Juga kalau ada yang 3 hari, 6 hari, 7 hari dan sebagainya, sudahlah, tidak usah dipakai, itu toh hanya waktu, ya sudahlah. Mereka punya keyakinan yang tidak usah dicela. Begitu nih. Sekali lagi, yang mau tahlil monggo, yang tidak mau tahlil monggo, asal tidak saling mencela.